hidup berdua. Saya bilang, itu kata dia oke, katanya gitu. Tapi dengan catatan saya tidak mau tanggung jawab finansial. Ada belajar, oh iya Tuhan, segitu. Di situ saya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan itu. Sebelumnya waktu yang lama itu saya hanya sekedar ritual. Nah, pendeta itu dulu di gereja Kemah Daud, Pak Mukhtar ya gitu, Pak Mukhtar Baktiar gitu ya, gereja Kemah Daud. Nah, saya kan udah memperdalami firman Tuhan, saya udah banyak-banyak dengar khotbah gitu kan. Mungkin nih rumah tangga saya supaya dipulihkan, saya minta peneguhan sama Pak Pendeta ini. Pak, saya mau minta peneguhan gitu kan, supaya pernikahan kami diteguhkan, karena selama ini kan kami menikah dengan secara siri Islam gitu, menikah siri. Karena saya itu akhirnya saya dibaptis tahun 1997 tuh saya dibaptis saya terima Tuhan Yesus. Nah pas waktu terima Tuhan Yesus saya banyak ikut kegiatan kayak kebaktian di rumah, saya ikut hadir. Nah saya bilang sama pendeta, saya mau peneguhan pernikahan. Pak Pendeta bilang, ibu suaminya udah pernah menikah? Udah, katanya. Istrinya masih ada? Masih. Gitu. Istrinya orang Kristen? Iya orang Kristen juga. Jadi Pak Pendeta bilang, maaf ya Bu, firman Tuhan, rumah tangga yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan kematian. Jadi pernikahan ibu, kalau kita rujuknya ke Alkitab, ini nggak sah di mata Tuhan, katanya. Jadi gereja ini tidak mau meneguhkan kami, gitu. Karena apa? Kalau dia meneguhkan berarti dia kompromi sama dosa. Dia berdasarkan rujukan dari Alkitabiah. Jadi pada waktu itu saya bilang sama Pak Pendeta, Pak, kalau seandainya saya udah masuk Kristen, saya udah dibaptis, saya udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Tapi pernikahan saya, kalau menurut firman Tuhan, saya tidak sah pernikahan saya. Pernikahan saya dianggap seperti berzina, gitu. Karena dia udah menikah, udah ada pemberkatan pernikahan dari istri pertamanya. Bagaimana saya? Apakah hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Segitu. Pak Pendeta ini tegas, tidak Bu. Karena ibu sama suami ibu ini pernikahan yang ilegal, dalam arti yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di situ saya bergumul. Jadi saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kalau memang saya udah ikut Tuhan Yesus, tapi kalau Tuhan menganggap saya rumah tangga saya berzina, apa gunanya? Saya bilang gitu. Sementara saya pengen hidup benar. Saya pengen hidup seturut oleh kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu saya bergumul selama sampai 2005. Yang itu yang tadi ditayangkan ada surat perceraian itu. Disitulah saya dikuatkan sama Tuhan. Saya ngambil keputusan untuk pisah sama suami saya. Saya bilang sama dia, saya mau pisah, rumah tangga kita akhiri. Karena saya pengen hidup di dalam kebenaran. Saya sarankan dia suruh balik lagi ke istri yang pertama. Karena ada istrinya juga belum menikah, ada anaknya, saya bilang baliklah kembali lagi lah yang pertama. Jadi biar saya sama anak saya ini kami hidup berdua, saya bilang. Itu kata dia oke, katanya gitu. Tapi dengan catatan saya tidak mau tanggung jawab finansial, kamu sama anak gitu. Tapi pada waktu itu memang saya langsung bilang oke gitu kan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin selama ini kan saya bergumul tentang suami saya yang dia terlalu distract sampai saya mau pisah-pisah begitu. Mungkin ini jawaban Tuhan, memang saya harus pisah gitu. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Mungkin jawaban Tuhan saya harus meninggalkan suami saya ini berpisah. Tapi berpisah tujuan saya ini loh, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang sudah disatukan oleh Tuhan, pernikahan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali dengan kematian. Nah itu yang Tuhan mau. Saya jalanin ini yang kayak gini Tuhan, saya bilang gitu. Otomatis kami pisah di situlah. Nah berpisah kami di situ, itu perjalanan panjang. Beban hidup bukan semakin beban hidup bukannya semakin berkurang.
Malah semakin hancur diri saya di situ. Karena hanya berdua sekarang. Hanya berdua, saya tidak kerja. Dulu kan saya kerja waktu masih gadis, karena nikah sama dia saya berhenti. Karena saya ngasuh anak, kan. Ada beberapa anak tiri yang juga saya asuh. Ya, berhenti saya kan. Otomatis saya kan pengangguran. Nah, suami saya tuh meninggalkan saya tanpa kasih uang. Disitulah saya mulai dari nol. Saya di situ sempat diusir sama yang punya kontrakan. Karena pada waktu itu saya nggak punya uang. Diusir, waktu itu anak saya umur sekitar 6 tahun. Saya bilang sama Tuhan, saya mau pulang ke rumah mama, takut. Saya mau kemana ya ini? Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, ngumpet-ngumpet ketemu sama mama saya. Karena ya pada waktu yang welcome mama saya, yang lain enggak. Kata mama saya bilang, otomatis mama saya udah menuduh saya yang macam-macam. Udah kayak semacam tulah kamu rasain begini-begini gitulah orang tua saya. Kata mama saya bilang, nggak apa-apa kamu saya terima, tapi dengan catatan kamu harus balik lagi ke agama yang lama. Di situ saya dilema. Yang satu saya tinggalkan suami saya demi Alkitab, yang satu masa saya mau balik lagi ke orang tua tapi saya balik lagi ke belakang. Saya di situ dilema. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau saya pulang ke rumah mama, otomatis saya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau saya enggak balik ke rumah mama, hidupnya gimana Tuhan? Sampai saya nangis begini, kok gini ya ikut Tuhan Yesus? Sakit ya ikut Tuhan Yesus. Gak enak loh, kayak gitu. Tuhan, ini saya mau harus kayak apa Tuhan? Akhirnya saya tinggal, ada orang yang mau nampung saya. Tinggal saya di situ untuk beberapa hari. Kami memang nggak ada perabotan. Saya di situ nggak ada perabotan pada waktu itu. Jadi bawa baju aja. Ada juga beberapa saya tinggalin aja gitu. Bawa baju. Akhirnya kata yang beri tumpangan saya, kamu ke pasar aja. Ke pasar juga istilahnya buat untuk mencari pekerjaan, istilahnya untuk bantu-bantu jualan orang juga bisa katanya gitu. Saya ke pasar. Anak ditinggal di rumahnya? Saya titip anak saya itu. Saya ke pasar. Saya bilang sama orang-orang, Bu, Ibu belanjaannya saya pegang, Bu. Iya, dipegang. Jadi saya megangi belanjaan, nanti udah selesai, saya dapat upah. Nanti begitu juga sama yang lain. Nanti ada tukang pedagang disuruh saya, kamu ini gitu. Ya udah yang penting saya mendapat upah untuk saya makan, gitu, untuk saya makan. Di situ saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya ikut Tuhan Yesus loh, saya gitu. Saya percaya sama Tuhan Yesus loh, saya gitu. Kenapa saya kok harus begini, gitu kan. Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tidak akan membiarkan saya menjadi gelandangan sesungguhnya, saya gitu. Saya bilang, saya berdoa, setiap malam tuh saya nangis, saya berdoa. Saya bilang, kadang-kadang saya bilang, sempat saya mau mengakhiri hidup saya. Saya mau akhiri hidup saya gitu. Tapi di situ Roh Kudus menguatkan saya, Roh Kudus memampukan saya. Itulah yang teman saya yang Belanda itu ya? Yang di Belanda itu, dia yang selalu menguatkan saya. Namanya siapa? Namanya Kori, Ibu Koriana. Dia yang selalu menguatkan saya, yang selalu mendoakan saya, dia yang selalu menasehati saya. Pada waktu itu, Pak, di tengah saya nggak punya apa-apa, ada orang yang datang kepada saya. Orang itu saya tidak kenal. Dia datang menghampiri saya tidak kenal orang itu. Ketika di pasar? Atau? Ketika saya di jalan sendiri, sedang melamun. Seakan-akan di situ saya seperti kayak orang stres, Pak. Orang yang stres yang kadang-kadang ada orang berbicara sama saya nggak nyambung, gitu. Karena pikiran saya itu udah banyak, stres gitu, kayak nggak nyambung. Jadi kayak orang bilang setengah gila, setengah sadar gitu. Ada orang yang datang kepada saya, dia datang, Bu, katanya, boleh saya berbicara sama Ibu, katanya. Iya, saya gitu. Diajaklah saya duduk dulu, duduk santai di tempatnya. Ibu tinggal di mana, katanya gitu. Terus saya bilang, oh saya ada di daerah Tanah Tinggi, saya gitu. Oh, gini ya Bu ya, gitu. Saya barusan ada dorongan dari Roh Kudus, kata orang itu. Dia keluarkanlah uang, tapi uang itu memang udah dimasukin ke dalam amplop. Gitu. Ini ada uang sedikit.
ini ada uang sedikit, mungkin ibu membutuhkan, ambil ya bu. Di situ saya bengong, sampai saya tidak mengucapkan terima kasih, karena saya shock, benar nggak sih ini gitu. Sampai orang itu mendoakan saya, sampai orang itu pergi, saya diam di situ. Saya buka dalam amplopnya, pada waktu itu uang 500.000 lumayan besar. Di situ saya nangis, ampuni Tuhan, ampuni saya Tuhan. Selama ini saya meragukan Tuhan. Selama ini saya meragukan Tuhan, saya sampai marah-marah sama Tuhan. Sampai saya bilang, kok begini saya ikut Tuhan Yesus bukannya bahagia. Kalau saya lihat di luar sana orang percaya sama Tuhan Yesus hidupnya enak, diberkati Tuhan. Tapi kenapa saya seperti ini, sampai saya ngomong begitu sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Nah pada waktu itu saya pulang dengan hati ucapan syukur. Akhirnya saya cari rumah untuk kami bisa Itu kos. bisa buat kontrak? Iya, Kos. iya. Pada waktu itu ada kontrakan rumah 1 bulan 125.000. Kos kami 1 kamar, tapi 1 petak, tapi ada kamar mandi di dalam begitu kan. 1 kamar. Kos kami pada waktu itu. Puji Tuhan. Nah pada waktu itu, Tuhan, kan uang ini segini, lama-lama habis loh Tuhan, saya gituin. Saya butuh pekerjaan Tuhan. Saya butuh pekerjaan supaya saya bisa menghidupi anak saya, sekolahin anak saya, saya gituin. Saya bergumul lagi di situ. Gak lama ada bapak-bapak, tapi lain lagi, bapak itu dia sering kayak teman tapi saya nggak kenal. Halo pak gitu, kayak hello di jalan gitu. Saya bilang, saya pernah ngomong sih sama dia, saya mau cari kerjaan di mana ya pak. Tapi ngomongnya sebelum ini gitu kan, jauh gitu kan. Pas ketemu sama bapak itu pas lagi jalan, bapak itu bilang katanya, Neng sini, katanya gitu. Dia manggil saya Neng. Iya pak, kenapa katanya? Tuh tadi saya baca lowongan tuh di situ katanya. Ada percetakan katanya. Ada di situ di depan baca lowongan, dibutuhkan karyawan wanita katanya, segera gitu kan. Di depan pabriknya itu ada kayak itu pengumuman. Iya pak, iya. Coba aja ke situ pak, katanya gitu. Tapi saya mah kenal sih sama orang dalamnya, namanya ini gitu. Coba aja carinya si ini, katanya gitu. Panggil aja, bilang aja dari bapak ini gitu kan. Nah pas waktu itu saya datang, saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau ngelamar kerja Tuhan di tempat itu. Saya percaya uang aja Tuhan kirim, apalagi pekerjaan gitu kan. Dengan iman saya gitu kan. Jadi tuh saya semakin kayak on fire gitu ya. Semakin saya tuh bener-bener Tuhan itu ada, Tuhan itu berpihak kepada saya gitu kan. Nah puji Tuhan pas waktu saya ngelamar, ya saya kasih lamaran, saya kasihkan, memang saya ada referensi kerja yang waktu masih gadis itu ada gitu referensi kerja segini-gini. Pengalaman kerja. Iya pengalaman kerja. Yang bosnya itu justru dia bukannya buka lamaran saya, dia tanya, kamu tinggalnya di mana katanya. Oh saya di sini bu, di daerah Tanah Tinggi sini dekat. Saya bilang, oh dekat ya? Iya katanya. Kapan mulai kerja? Gitu. Saya deg-degan, kapan mulai kerja? Berarti saya diterima dong gitu kan. Kapan mulai kerja? Siap bu, kapan aja saya siap katanya gitu. Ya udah, besok ya kamu masuk jam segini gini. Oh puji Tuhan, dikasih tahu gaji kamu segini. Saya puji Tuhan, syukur banget saya di situ. Saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Akhirnya saya nggak pulang ke rumah mama saya masih percaya Yesus, saya masih ikut Tuhan Yesus, saya gituin kan. Nah lambat laun disitulah saya pergumulan saya mendapat pekerjaan dengan istilahnya dengan gaji saya ya cukup. Dibilang besar tidak, tapi cukup untuk bayar kontrakan, untuk kami makan gitu kan. Sampai untuk anak saya mulai masuk SD, SMP gitu kan. Sampai Tuhan itu memberikan kekuatan buat saya. Di situ saya merasa, yes Tuhan itu ada. Saya tidak salah pilih. Benar Tuhan Yesus ada, Nah disitulah saya tambah on fire, tambah saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Iya, ya. Luar biasa. Dan di situ. Tadi artinya ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan menjadi malaikat penolong, dan juga ada teman-teman sepelayanan yang selalu memberikan kekuatan